Pura pasti merencanakan sesuatu. Dengar, kalau Abi keluar, buat dia sibuk, jangan biarkan dia sampai keluar. Aku akan bicara pada... Kakak usir saja dia. Kalau ibu sampai tahu, dia pasti akan stres. Tolong kak. Jangan khawatir, aku akan cari solusinya. Buatlah Abi sibuk ya, kau mengerti kan? Abi? Abi, kau tidak bilang pada aku kalau kau menyukai rumah kami ini? Rumah ini? Iya. Rumah ini seperti orang-orangnya, sedikit menarik, sedikit membosankan. Tapi kau belum menjawab pertanyaanku. Pertanyaan aneh, kau berharap aku menjawab seperti apa? Abi tunggu. Kau tidak bilang padaku kalau kau menyukai Pragya? Soalnya itu pertanyaan aneh lagi. Jawab dulu pertanyaanku. Kakakmu. Kakakmu itu seperti buku ini. Sangat menarik sampai kau buka. Begitu membacanya, membosankan. Jadi, dia menarik atau membosankan? Sebenarnya, kakakmu itu sangat menyenangkan. Aku suka bermain permainan dengannya. Permainan? Rahasia ranjang. Sebentar, satu pertanyaan lagi. Temanku minta tanda tanganmu. Boleh lewat aku saja? Purap, waktu sudah berganti dan hubungan pun terus berubah. Jika kau tetap berpikir akan masa lalu, kau hanya akan menyakiti dirimu. Ibuku tidak seharusnya tahu hubungan antara kau dan Bulbul. Karena ibuku sedang tidak sehat, tekanan darahnya tinggi, dan jika... Aku di sini bukan untuk membicarakan tentang diriku dan Bulbul. Aku mau tahu tentang kebenaran dalam pernikahanmu. Dan kau tidak bicara apapun di rumah Abi. Dan Bulbul tidak mau bicara padaku. Aku merasa ada yang janggal di pesta kemarin. Tidak ada yang janggal di situ. Kau lupa. Kalau Abhishek yang memilih untuk menikahiku, dia lelaki yang baik. Dia itu menghormati keluargaku. Kau tahu dia kan? Mana pernah dia datang ke ritual semacam ini. Tapi sekarang dia datang untukku. Abi di sini? Tidak seharusnya aku di sini. Sebaiknya aku pergi. Hei, kau mau kemana, nak? Tidak mau bertemu dengan Abhishek dulu? Tidak, Bibi. Ada yang harus kukerjakan. Apakah pekerjaan itu penting sampai-sampai kau tidak bisa bertemu dengan Abhishek dulu? Kau baru pertama kali datang ke sini. Bulbul sudah menyediakan makanannya. Tapi Bibi, aku... Dia tidak akan lakukan itu. Jangan berdebat denganku. Duduk dulu biar ku bawakan makanan. Apa sekarang kau sudah membuat lagu atau album baru? Iya, ada CD-nya di mobil. Biar kau ambil ya. Tunggu, jangan sekarang. Nanti saja ambilnya. Tapi nanti aku lupa. Abi? Akan ku ambil sekarang. Ya ampun, Abi keluar. Kalau aku keluar, masalah akan lebih besar. Aku harus bagaimana? Purap, aku mengerti semua masalahmu. Kau benar, tapi waktunya tidak tepat untuk membicarakan itu semua. Raki, aku tidak bisa menunggu lagi. Lebih cepat, lebih baik aku menyelesaikan kesalahpahaman antara Bulbul dan aku. Lagi pula, aku tidak mau menjalin hubungan yang dapat menyakiti orang lain. Jadi, biarkan aku selesaikan semua. Halo Purap, kejutan yang menyenangkan. Kau ingin menemuiku kan? Kau tahu, menurut orang-orang kami tidak terpisahkan. Dia selalu ada, dimanapun aku berada. Oh ya, seharusnya kau yang menghadiri ritual ini, bukannya aku. Kalian, tadi sedang bicara apa? Persahabatan kalian berakhir? Apa maksudmu, Abi? Apa aku menunggu kalian berdua? Tidak, aku baru saja datang. Untuk menemui seseorang yang istimewa, ya kan? Dan akulah orang istimewa itu. Kalian datang di sini untuk merayakan sesuatu untukku. Luar biasa sekali. Tapi kenapa kau tidak kelihatan
bahagia seperti aku. Aku bawakan teh dan makanan kecil. Bibi, kenalkan, dia teman masa kecilku, namanya Puro. Iya, kami kenal dia. Di pesta resepsimu. Kalian sudah pernah bertemu sebelumnya? Belum. Dia perempuan yang sangat licik. Dia tidak menceritakan ini ke siapapun di rumahnya. Sekarang Pura pasti mengerti betapa liciknya perempuan ini. Aku permisi. Tidak, nak. Duduklah dulu. Bibi, biarkan saja. Dia punya pekerjaan banyak. Dia itu sangat pekerja keras. Dia banyak sekali mengurus divisi. Benar kan? Sebaiknya aku pergi. Ibu ke dapur dulu. Maaf ya. Aku sedang mengganggu kalian. Tunggu sebentar. Iya, Nona. Kau tidak datang, bahkan tidak menelponku. Jadi aku telepon duluan. Kelihatannya kau sudah menjauhiku ya? Menurutku dia begitu cantik sampai-sampai aku tidak mau berpaling darinya. Aku tidak mengerti. Kau menyiksa dia atau kau yang tersiksa? Aku harus menatapnya supaya dia tersiksa. Dan itu adalah siksaan buatku. Tapi tidak ada siksaan malam ini. Aku tidak akan melihatnya. Kenapa? Kau mau keluar? Ya, aku akan pulang. Aku akan berkemas dan langsung ke rumahmu. Oke. Aku pasti akan datang. Kau mau pergi kemana sayang? Bibi, aku akan pulang, Bi. Pulang? Bagaimana kau bisa pulang, nak? Aku akan pakai mobilku. Bukan itu maksudnya. Ini tradisi keluarga, kau harus mengikutinya. Tradisi apa? Saat pasangan datang ke rumah mertuanya untuk ritual, itu harus dilakukan. Mereka akan menginap dan pulang besok. Nenekmu lupa memberitahumu. Kalau nenekmu tidak bilang apa-apa, bagaimana kau akan tinggal? Tidak. Nenek tidak bilang apa-apa, tapi bagaimana aku tinggal di sini? Aku tahu rumah ini kecil, kau tidak terbiasa ya? Bukan. Lalu, bukan. apa masalahnya? Bukan itu maksudku, Bi. Kenapa kau mau pulang? Sebenarnya, aku tidak membawa baju sama sekali. Baju ini tidak akan nyaman ku pakai tidur, Bi. Kalau kau merasa tidak nyaman, sebaiknya kau pakai saja bajunya Paman. Siapa dia? Ini orangnya. Kalau aku mengenakan bajunya, pasti seperti memakai tenda. Oh ya, Abi. Pakaianku memang sedikit longgar padamu. Jangan khawatir. Kau akan nyaman mengenakannya. Sepertinya begitu. Tapi malam hari apa tidak terlalu mencolok? Tidak apa-apa, Abi. Hanya semalam saja. Lagi pula kau adalah bintang rock. Apapun yang kau pakai tetap saja keren. Mau kan, Abi? Baiklah. Bagus. Kalian lihat kan, ada model untuk pakaianku. Dan satu lagi, pakaian ini tidak akan aku cuci setelah Abi mengenakan pakaianku ini. Kenapa kau membawaku ke sini, Bulbul? Untuk memilih pakaian, Kak. Berdiri di sana. Tolong, berikan pakaian yang nyaman, jeans dan kaos. Bukankah ini dasi yang sama? Iya, Kenapa kau membelinya? kau menyukainya saat pertama kali melihatnya. Aku butuh pakaian yang nyaman. Kau tahu untuk siapa aku membeli ini? Untuk bintang rock. Abi, kau pasti mengetahuinya. Ini hadiah pasca menikah. Bisa aku lihat? Kau harusnya memberitahu kami dulu. Kailas, ya Pak, tolong berikan dia pakaian pesta. Baik Pak. Kak, menurutmu mana yang lebih bagus? Yang ini atau yang itu? Kenapa aku bertanya padamu? Kurasa warna marun akan cocok dengan ini. Memangnya aku tanya padamu? Memangnya kau punya selera dalam gaya? Sebenarnya seleramu sangat buruk.
Bulbul, begini aku rasa... Aku akan ikuti saranmu, tapi aku tidak membutuhkannya. Kami tidak mau Abi menjadi seperti dirimu. Jadi simpan saja semua saranmu itu. Karena aku lebih tahu apa yang disukai Abi. Urus saja urusanmu. Dan biarkan kami yang mengurus Abi. Kau mengerti? Ambilkan yang itu. Bagaimana keluargamu? Abi baik-baik saja? Kau bahagia, Pragya? Hidupku bahagia, Sures. Berapa kali harus kubilang padamu? Kalau semua orang baik dan Abi yang paling baik. Kau mengerti itu? Kak, aku yakin kalau Abi akan suka pilihanku. Iya, Kau masuklah. harusnya ada di sini. Dia kelihatan tampan sekali dan pakaian seperti itu. Sangat keren. Kau bicara tentang siapa? Ya sudah ya, nanti ku telepon lagi. Kalian sudah datang. Ya sudah, kita masuk saja. Ayo. Ayo. Ya ampun. Kenapa kalian tertawa? Bu, lihat dia. Abi seperti pengamen di pinggir jalan. Kenapa bicara begitu? Dia itu kakak iparmu. Aku adik iparnya kan? Jadi aku boleh menggodanya. Iya kan, Kak? Kau boleh menggodanya nanti. Sekarang bersihkan kamar Pragya, cepat. Iya, baik. Maaf ya. Maaf. Pragya, kau harus bisa meyakinkan Abi supaya mau tidur di kasur seperti ini. Kita tidak punya tempat tidur lagi. Maksudnya kalian berdua harus tidur di kasur yang kecil ini. Kakak, ceritakan padaku bagaimana keseharian Abi. Maksudku dia cerewet atau kau yang lebih cerewet? Pasti dia romantis, iya kan? Dia aneh. Aneh. Iya. Maksudmu? Permisi. Aku mau bicara dengan kakak kalian. Iya. Maaf Abi, sabar sedikit ya. Sebenarnya kakak sedang mengkritikmu. Aku tahu dia pasti sedang bicara tentang aku. Dia pasti bilang kalau aku sangat aneh. Wow, menurutku kalian berdua benar-benar cocok. Ya sudah, aku pergi. Ayo, ayo. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Kau harus mengurus semua ini. Aku sudah muak dengan semua ini. Dan sekarang baju ini, kalau aku tidak mendengarkan nenek. Kalau aku tidak mendengarkan nenek, maka... Aku tahu kau pasti akan pergi kan? Aku tidak peduli padamu. Tapi keluargaku akan sangat tersinggung jika ritualnya tidak selesai. Kau adalah anak menantu di sini. Terima kasih ya. Ini hanya semalam saja. Tolong biasakan. Bagaimana bisa? Tidak ada AC, tidak ada kasur yang layak. Permisi, kalau kau pikir aku akan tidur denganmu, kau sudah salah besar menurutku. Bukan hanya kasur. Sebetulnya aku tidak mau satu kamar denganmu. Dasar gila. Apa yang nenek rahasiakan itu? Katakan padaku. Maaf, Sarla bilang kau akan datang ke sini, jadi aku tidak boleh minum obat. Tapi aku tidak tahan. Aku tidak bisa tidur tanpa obat ini. Nenek batuk. Tidak.
Itu bahasa lain untuk minuman beralkohol. Nenek minum. Ya, begitulah. Aku tidak bisa diam-diam. Ini adalah fase kehidupanku. Jadi tidak salah kan kalau aku mau menikmati sesukaku. Dan kau sendiri, untuk apa malam-malam berada di sini? Aku tidak suka di bawah, Nek. Dan cucu nenek itu sangat membosankan. Maksudku dia orangnya sangat pendiam. Ya, dia memang begitu. Semua orang tertawa ketika aku melucu. Tapi dia hanya tersenyum saja. Pragya memang seperti itu orangnya. Nenek terima kalau dia membosankan. Tentu saja, tapi sudah kukatakan, kita harus menikmati kehidupan ini. Nenek tahu, aku senang sekali bisa bicara dengan nenek. Karena aku senang dengan nenek. Aku juga penggemarmu. Benarkah? Pilihan keren, Nek. Ada saja aku bisa minum bir atau whisky. Pasti akan lebih seru, Nek. Kau minum juga. Itu caraku menikmati hidup. Aku suka itu. Aku juga suka. Kalau aku tahu akan kusiapkan minuman untukmu. Kalau dari awal aku tahu orang sekeren nenek tinggal di keluarga membosankan ini, aku pasti akan membawakan vodka. Lupakan saja vodka. Coba yang ini, kau akan melupakan yang lainnya. Benarkah? Ini cobalah. Kau harus menolongku, Nek. Katakan saja. Tolong kau bicara dengan nenekku. Aku... Ya baiklah Bintang Rock. Kurasa kau sedang mabuk. Benarkah? Sebaiknya kau kembali saja ke kamar dan tidur. Abi, kenapa kau belum tidur? Aku pergi keluar untuk mencari udara segar. Abi, kau minum ya? Oh, tidak. Kau minum obat batuk? Iya, kau tahu rupanya. Shh. Jangan bilang pada siapapun ya. Tapi Abi... Dengar, ini rahasia. Tapi... Abi, hei Abi, ini salah, bukan ke situ. Itu dapur, ibu ada di sana. Kalau ibu di sana, di mana kakakmu? Kakakku di sana. Kakak ada di sana. Di sana? Sudah kuduga. Satu lagi. Aku berjanji pada kalian akan memberikan CD gratis untuk kalian. Dan kau tahu, nenek kalian ternyata sangat rockstar. Sini. Iya. Nenek, apa yang nenek lakukan? Apa yang kulakukan? Nenek memberikan minuman. Tidak. Lalu? Dia yang mau minum. Kenapa tidak nenek hentikan? Bagaimana caranya? Dia juga kan cucuku. Nenek tidak tahu ya kalau Abi itu mabuk. Bagaimana reaksi kakak? Dia tidak akan bereaksi. Abi itu anak yang baik. Selain itu dia itu tampan sekali. Dia juga sangat pintar. Aku tahu dia akan menaklukkan Pragya. Jadi kalian tenang saja. Gajah mata. Kau mabuk ya? Siapa yang memberikanmu alkohol? Diam. Aku tidak minum alkohol. Aku... obat batuk. Kau tidak bilang padaku kalau nenekmu adalah rockstar. Dan kau... Kenapa kau minum itu kalau kau tidak kuat? Aku tidak tahan denganmu. Tapi kunikahi juga kau. Yakin kan? Berdiri dengan tegak dan jangan menunjukku. Lihatlah.
Aku mabuk. Kau sendiri tidak mabuk, tapi kau tidak bisa melihat dengan jelas. Kacamata. Kau kering dan sangat menyebalkan. Menyebalkan. Nenekmu itu sangat berbeda. Coba kalau semua nenek di dunia ini seperti nenekmu itu. Dia sangat berbeda. Obat batuk. Oh ya, kacamata. Tolong matikan lampunya. Aku tidak bisa tidur dengan lampu. Ini bukan rumahmu. Jangan memerintahku. Tidur di teras kalau kau mau gelap. Apa? Tadi kau bilang apa? Tadi kau bilang apa? Rumah siapa ini? Aku akan matikan lampu. Minggir, jangan mendekat. Aku akan mematikan lampu.